Tapi rekamnya di sekarang? Iya dong. Oh, kayaknya di sana. Saat ini di samping gua adalah Hari Hartanto. Yeah. Hari Hartanto adalah seorang stand up comedian. Asik. Udah sah disebut stand up comedian atau Tahu. aspiring stand up comedian? Mungkin. Tapi ya untung kalau misalkan Bang Panji udah menganggap saya stand up comedian, saya senang sekali. Iyalah, stand up comedian. Gua anggap stand up comedian. Soalnya kalau misalnya kita tunda-tunda, keburu Bro. meninggal orangnya. Iya, gua ingat. Jadi Hari Hartanto ini adalah bisa disebut cancer survivor Yes. karena Yap, bisa. sudah hilang sel kankernya, Bersih. sudah bersih. Untuk sekarang dia punya kanker lidah. Lidah dan kata bening di leher sebenarnya. Ya, dan itu pertama kali terdeteksi di lu tahun berapa? Tahun 2021 bulan Oktober. Pas di hari ulang tahun gua. Wow. Iya. Kenapa tuh kok bisa pas di hari ulang tahun? Di hari ulang tahun lu keluar resultnya yang udah lu tes sebelumnya atau pada hari itu lu pengen tes atau apa? Jadi akhir September sebenarnya. Akhir September tuh dokter tuh ngebilang, oh ini mah kayaknya kanker gitu. Tapi belum ada officialnya. Officialnya tuh ketika gua Kanker ini mah kayaknya, ini mah. Iya kayak gitu. Kanker kayaknya. Kayaknya kanker deh. Dokter ngomong gitu aneh loh sebenarnya, pikir-pikir ya. Terus udah gitu? Terus belum official tapi belum official. Pas tanggal 5 Oktober ke Darmais. Besokannya membership di Darmais. Waduh. Sulit. Nah, setelah melewati sejumlah satu serangkaian kemoterapi ya. Kemoterapi sekali, sinar radiasi 30 kali. Oh wow. Akhirnya sekarang udah dibilang bersih dan dia belajar stand up. Nah, kehadiran dia di sini, dia di sini untuk nyobain stand up juga. Tapi alasan dia di sini adalah karena Hari Hartanto adalah pemenang Anugerah Bernard tahun 2022. Mantap. Anugerah Bernard adalah kuis untuk memberi hadiah yang experience yang berupa experience lah kepada orang yang mengikuti karya gue. Gue kan punya kuis namanya Balas di 18. Tiap tanggal 18 gue bikin kuis kepada fans gue atau penikmat karya gue, tapi yang edisi 18 Juninya tuh selalu paling besar karena itu hari ulang tahun gue. Gue pernah Balas di 18 tuh agak cepet dikit deh. Balas di 18 tuh pernah nerbangin orang ke Tokyo, nerbangin orang ke Maldives, nerbangin orang ke Bali, ke Lombok. Pokoknya gue fasilitator seks bebas lah. Cukup sering lah. Pernah ngasih hadiah iPhone. Borneo Verando adalah salah satu pemenang Balas 18 sebenarnya. Iya. Dia pernah dapat iPhone. Saya nonton. Nah, per tahun lalu gue ganti namanya jadi Anugerah Bernard untuk menghormati Bernard, salah seorang Wongsoyudan penikmat karya gue yang meninggal karena kanker otak. Nah, semangatnya dia orang itu semangat hidupnya sebenarnya tinggi sekali, terus selera humornya dia terhadap apa yang dia rasakan dan kecintaan dia terhadap karya-karya gue membuat gue mau mengabadikan nama Bernard di Anugerah Bernard. Nah, tahun lalu tuh gue suruh apa ya? Gue malah nggak inget. Habis gue tiap tahun. Ya sama. Jadi bikin video atau tulisan atau apapun, ceritain tentang karya mana dari Bang Panji yang berpengaruh dalam hidup lu. Gitu. Dan ya sangat berpengaruh sekali sepertinya. Ada banyak yang bikin, tapi dari sisi, dan gue nggak ngitung production value dan segala macamnya. Orang boleh waktu itu entry-nya lewat posting Instagram bahkan atau tweet juga boleh. Yep. Cuman waktu itu gue percaya aja sama Hari bahwa karya gue tuh in one way or another menyentuh Hari, dan akhirnya hadiahnya adalah diterbangin. Sebenarnya aslinya tuh gue bayarin tiket pesawat sama nginep 2 malam 3 hari di hotel pilihan gue waktu itu ya. Ya di podcast lagi di Pod 51 kalau nggak salah. Pod 51. Tapi terus Hari bilang duitnya aja kasih ke saya. Enggak gitu Bang. Ini enggak gitu. Saya mau pakai beli narkoba. Waktu itu gimana ya? Pokoknya ketunda lama banget gara-gara gue banyak bolak-balik, terus gue lagi nggak ada duit. Terus gue gagal visa pertama kali. Oh betul ya. Jadinya memang waktu itu juga maunya kan di Port 51, tapi katanya Bang Panjinya harus datang Port 51. Ribet, jadi katanya ya udah di transfer uangnya aja. Gitu. Oh, oke. Ya ditransfer uangnya ke dia. Terus dari lu nginep di mana?
Di situ ya? Dekat sini sebenarnya. Ada Ya. hostel internasional gitu. Dengan anggaran yang sama. Nah, Tapi jumlah harinya bisa 10 hari. jadi lu 10 hari ya? Basically Enggak. 10 hari 9 malam. 10 hari 9 malam. Luar biasa. Iya. Gue tuh sebenarnya bukannya nggak mau ngasih hari yang lama, ngasih hari yang lama. Tapi kayaknya gue jahat juga kalau gue kasih ke hotel murah gitu. Kebayang nggak? Iya, ngerti. Sebagai pemberi hadiah nanti, anjing gini banget nih hotelnya gitu. Iya. Karena Port 51 tuh hotel yang oke menurut gue. Iya. Budget hotel oke. Walaupun budgetnya masih harganya 1,5 juta masalah. Enggak. 3 juta, 3 juta. Waktu itu kan kita harusnya November. High season harganya 2 kali lipat. Iya berapa tuh? Kayaknya 4 deh semalam. Ya, kurang lebihnya. Mahal. Jadi budget berarti 12-15 juta di spread ya. Iya. Dan lagi low season. Nah, Iya. jadi lumayan sebenarnya di sini sekarang. By the way, gue nih sama Harin lagi jalan di Central Park sebenarnya, di pinggirnya. Jadi cukup romantis. Cukup romantis. Tapi kami berdua lagi jalan menuju Mana? Producers Club. Ya. Rencananya kami mau open mic di situ. Nah, Nah, waktu lu menang apa namanya Anugerah Bernard waktu itu apa yang lu pikirkan? wah, New York. Ada apa di New York? Nggak tahu apa-apa sumpah, Bang. Nggak tahu apa tentang New York. Kayak, oke, menang, tapi ngapain di sana gitu. Jadi ya udah kayaknya ya udah jadwalnya cuma buat stand up aja. Awalnya belum stand up, tapi karena sekarang stand up jadi ya udah. Experience-nya tuh sekarang hadiahnya tuh biar berubah sekarang. 1 week with Panji in New York. Hadiahnya tuh. Oh gitu ya. Experiencing comedy scene in stand up New York. Bahkan si Hari bikin hashtag mencicipi pecakan NYC. Iya. Iya. Dibaca bukunya, terus lihat keadaannya kayak gimana, bener atau enggak. Iya. Gitu. Nah, setiap tahunnya akan ada Anugerah Bernard, termasuk tahun ini juga akan ada Anugerah Bernard. Tapi kayaknya hadiahnya sih nggak gue bawa ke New York ya, lagi nggak ada duit soalnya. Kayaknya ini pertama dan terakhir kali deh. soalnya PR banget. Karena kalau dipikir-pikir tricky banget. Iya. Kayak visa itu waktu itu nggak tembus tuh gara-gara apa ya? Karena sebenarnya mungkin ya, karena saya tuh salah sebut. Salah sebut? Ya, jadi Pegel dulu kan tangannya. ketat gitu. Ya. Dan orang-orang yang mereka tuh paling sensitif sama orang kalau punya temen di sini. Emang iya? Iya, Bang. Jadi ketika gue ngomong kemana, ngomong ngapain di sini? Jalan-jalan sama mengunjungi teman. Hah, temen? Dia bilang gitu. Terus gobloknya gue bilang, Takut nggak balik kali. the same person that brought me the ticket. Hah? Temen lu yang beliin tiket? Gitu. Terus Oh, lu disangka mau jadi imigran gelap. Iya. Karena memang banyak sponsor-sponsor gitu. Nah. Nyari pembantu. nah, Berarti lu disangka pembantu lu. iya. Ditanya siapa namanya? Panji, saya bilang. Kayak yang tahu aja dalam hati kan. Emang tahu, Bang. Dia emang udah dapat visa legal untuk kerja di sana apa segala macam. Gue bilang udah jelasin tuh. Terus ini dia lagi ngetik, ini kertas putih, ini kertas pink. Kalau kertas pink artinya ditolak, putih artinya dapat. Betul. Ngeraba-raba, yang diambil yang pink. Silakan pulang. Nggak bisa hari ini. Aduh. Nah, ketika lu apply lagi, itu jeda berapa lama? Itu tuh bulan Oktober, nyoba lagi Januari. Dan kali ini yang interview cewek. Emang agak untung-untungan sih Iya. kayak gitu. Kalau cowok tuh udah susah banget lah. Iya. Nah ini cewek. Terus pas ditanya, ada catatannya, Bang. Kemarin katanya kamu dibeliin tiket. Sekarang gimana? Oh, saya beli sendiri. Wah. Tipuan. Tolong upload ini setelah saya pulang. Jangan sampai ada embassy yang nonton ini. Oh, ini akan naik di hari lu pulang. Oh, sip. Oh, Pas bener, tanggal 18 Juni. Iya, bener. Karena di akhir video ini akan ada pengumuman. Tapi sekarang gue matiin dulu, tangan gue pegel. Cantik, tapi judes. Suka lu ya? Kamu ini kenapa sih lagi sebel sama aku ya? Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh dan tidak selingkuh itu sama saja. Lebih baik kamu selingkuh, setidaknya masih ada enaknya. Lu kan mati di pesawat lu. Dia lagi sama gue waktu pesawatnya jatuh. Di hotel. Check in. Maya. Ada Maya. Ada Maya. Bawa. Nah, melanjutkan obrolan-obrolan yang terjadi kemarin
lagi jalan romantis sore-sore di New York City. Gue sekarang mau ngumumin apa anugerah Bernard di tahun ini. Tapi sebelum gue nyampe ke situ, gue nanya dulu, Har, lu kan kita kan sebenarnya nggak akrab kan di Jakarta ya? Iya, baru Iya. ketemu beberapa kali doang di markas, itu juga open mic doang, udah gitu baru ketemu dia di sini. Iya benar. Aneh nggak rasanya? Tiba-tiba dari nggak kenal gitu tiba-tiba intens gitu setiap hari ketemu, Iya. ngobrol. Ikutin acara-acara Bang Panji. Iya, curhat tadi sebenarnya sebelum ini tuh praktis gue kayak curhat sama lu kan. Iya. Iya. Gimana rasanya? Dari orang yang ngikutin karya gue, ketemu sama gue di markas tapi cuman hehe doang gitu. Sampai akhirnya berteman gitu, gimana tuh rasanya? Unreal. Kenapa bisa ini terjadi itu kan masih bingung lah. Kok bisa gitu di New York, di sini sebelah Bang Panji gitu. Sebenarnya New Yorknya adalah ya setting aja ya. Iya. Sebenarnya kan hadiahnya kan adalah akses gitu. Kita jadi deket, kita jadi Iya. berteman, kita jadi jalan bareng kan gitu Iya, sebenarnya. iya. Tapi kan sebelumnya kan Bang Panji juga nggak tahu kalau saya stand up kan. Sebelumnya nih rencananya kan hadiahnya kan ke New York 2 hari 3 malam udah gitu. Cuma nonton open mic udah. Betul. Tapi ternyata malah open mic ikutan beneran. Betul sekali. Jadi hadiahnya itu malah bertransformasi di Iya. sini. Iya. Dan mungkin itu juga ya, ketika hadiahnya itu adalah akses terhadap gue, kesempatan untuk nongkrong dan ngobrol dan nanya apapun yang lo mau Iya, ke gue, iya, yang selama iya. ini mungkin bikin lo penasaran. Itu ngebuka hal-hal baru sama untuk lo adalah stand up. Tapi sekilas aja gimana rasanya stand up berapa kali udah? Udah berapa kali? 4. Iya, lu lebih sering. Lu orang Indonesia tersering kedua. Nah, maksud sih. Karena kan ada Uus sama Oza, tapi kan mereka cuma sekali. Tapi Wina kan sekali di New York, Boston. itu juga Heckle Mic, sekali di Boston. Lu kan Senin open mic, Selasa open mic, Rabu open mic, Kemis open mic, Jumat open mic, bahkan ada yang satu hari 2 kali kan? Iya Selasa. Iya, berarti 6. Iya gokil. Gokil. Oke, Gimana seru. rasanya? Seru, Mirip seru. nggak dengan yang digambarkan di buku Pecakan NYC? Sebenarnya mirip sekali, tapi kalau nggak suka sama bau-baunya, nggak sama orang gilanya sih, kayaknya bacanya cukup sih kayaknya. Baca aja ya. Sama anyepnya di Open comedy club, mic, iya. ih, Nggak enak banget ya. ih. Tapi ntar yang di QED ini agak oke kok. Tapi gue lupa bilang sama lu, ini cuma 4 menit open mic-nya. Oh, 4 menit? Ya, jadi lebih pendek lagi. Oke. Tapi so far nggak melenceng jauh dari apa yang ditulis di Pecakan NYC. Nah, berkaitan dengan itu, di Anugerah Bernard kali ini, gue mau ngasih tahu, gue akan kasih tahu hadiahnya dulu. Hadiahnya adalah dimanapun lu di Indonesia, gue akan bawa lu ke Jakarta. Jadi Juli Agustus gue di Jakarta, dan gue akan seperti Hari akan ngasih lu akses untuk kita jalan bareng. Perasaan gue ya, ini belum persis, tapi perasaan gue akan setidaknya 1 weekend, persis sama hadiahnya dia sebenarnya. Sebenarnya kan hadiahnya kan 2 hari kan? Iya. Cuman manjang dianya. Ada dia juga mau stand up. Jadi kalau lu ada entah di Aceh sampai Papua, kalau lu menang, lu akan gue terbangin ke Jakarta, gue inepin di Jakarta, hotelnya gue jamin akan bagus. Jadi hotelnya sendiri udah experience yang oke buat lu, gue terbangin ke Jakarta, naik pesawat yang oke. Gue nggak mau nyebut yang nggak oke itu apa, tapi bukan itulah pokoknya. Pokoknya lu gue bikin nyaman. Abis itu seminimalnya kita akan dinner bareng dan lu akan bisa ngobrol apapun dan nanya apapun yang lu mau. Tapi rencana gue sih seharian lu ikut aktivitas gue. Tapi gue mesti nentuin dulu nih hari apa. Sebenarnya tergantung lu yang menang juga bisanya kapan sih. Iya, Jadi iya. akan tricky sih. Tapi intinya gue bawa lu ke Jakarta. 1 weekend 2 hari di akhir pekan lu akan bersama-sama sama gue, lu akan ngikut semua kegiatan gue, kita akan makan malam bareng, kita akan dinner bareng, dan lu bisa nanya apapun yang lu mau sama gue. Ini akan membuat bounty hunter alias pemburu hadiah tidak berminat dengan Anugerah Bernard. Karena selama ini hadiah itu kayak pergi ke Lombok, pergi ke Singapura, ke Maldives pernah, dan ke Jepang pernah, dan itu mah semua orang pengen. Makanya bounty hunter banyak kemarin-kemarin. Nah kalau sekarang yang pengen ini pasti cuma orang yang ngikutin karya gue. Iya. Gue ingat waktu itu Louis C.K. pernah bilang gini. Louis C.K. kan gak pernah foto sama fansnya.
Oh ya? Iya, Louis C.K. nggak pernah mau foto. Nggak mau atau... Nggak mau, tapi dia kasih pilihan. Mau ngobrol aja nggak? Oh. Nah, ketika yang tadi mau foto ditawarin mau ngobrol atau nggak mau, Louis C.K. tahu, oh ini beneran fans nih. Kalau ada yang, ngobrol ngapain? Oh berarti emang ini mah bukan fans gue. Dia cuma ngeliat gue artis dan pengen foto sama gue. Iya. Gue nggak mau ngasih waktu untuk dia. Cara filter ya. Nah, kurang lebihnya mirip. Hadiah ini adalah filter untuk yang ngikutin karya gue, untuk yang selama ini karya gue sempat menyentuh mereka, pernah berpengaruh dalam hidup mereka. Maka kesempatan ini akan harusnya terasa berharga sama lo. Untuk yang enggak, ya udah. Kalau lo bounty hunter, lo silakan minggir aja. Nah, pertanyaan kemudian adalah gimana cara menanginnya? Bikin video, taruh di Instagram lo. Jangan lupa tag gue dan pakai hashtag Anugerah Bernard. Ada D di belakangnya. Lalu gue minta lo ngelempar 3 pertanyaan yang pengen lo tanya sama gue. Karena nanti gue akan nyaring dari pertanyaan lo. Yang pertanyaannya menurut gue menarik, yang pertanyaannya bagus, akan gue menangkan. Dan hanya orang yang ngikutin gue dari lama tahu apa yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya, atau tahu apa yang mereka ingin banget tanya. Kebayang maksud gue? Jadi kayak orang yang ngikutin karya gue dari lama nggak akan nanya kenapa New York. Karena mereka tahu gue pernah jelasin berkali-kali. Banyak banget. Ya. Orang yang ngikutin gue dari lama mungkin nggak akan nanya soal apa ya. Misalnya ketemu Gamila di mana, karena itu ceritanya juga ada banyak gue ceritakan. Nah, makanya 3 ya, bukan 1, bukan 2, tapi 3 pertanyaan yang mau lu tanya ke gue apa. Nanti abis itu pas kita ketemu lu bisa tanya itu langsung, dan lu bisa tanya jauh lebih banyak dari itu. Tapi dari 3 pertanyaan itu gue bisa ngeraba apakah lu kenal gue, apakah lu peduli karya gue, apakah karya gue pernah menyentuh lu. Dan kuisnya dibuka dari tanggal 18 Juni, ditutup tanggal 30 Juni. Abis itu akan gue langsung umumin pemenangnya siapa, lalu tripnya akan terjadi entah Juli atau Agustus, tergantung jadwal gue dan jadwal lu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orangnya dari Jabodetabek? Nah, ya terserah aja, mau ikutan juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi ya berarti gue tetap bayarin lu hotel, jadi hitungannya staycation, dan kita tetap akan dinner. Cuman gue jadi nggak mesti bayarin tiket pesawat sih. Jadi ya terserah, gue nggak nutup. Tapi kalaupun ada yang mau, ya silakan aja. Toh hadiahnya kan bukan naik pesawatnya, hadiahnya adalah ketemu sama gue. Dimanapun lu berada, kita bisa ketemu, kita bisa nongkrong bareng dan ngobrol bareng. Dan lu boleh ngonten bareng sama gue seperti Hari lakukan. Bahkan gue menyarankan lu nonton YouTube-nya Hari, karena Hari cerita soal pengalamannya di sini. Lu kayak bikin vlog gitu kali ya. Day 1, Day 2 gitu-gitu kan. Mencicipi pecahkan NYC. Itu dia cerita soal pengalamannya di sini. Tapi dia juga ada wawancara yang menurut gue sebenarnya nggak ada yang pernah nanya itu juga. Iya. Kan gue bilang, itu kan gue yang cerita sendiri. Oh iya, benar-benar. Iya. Ya saya juga baru tahu itu. Iya. Kaget sih juga. Lu nonton aja di YouTube-nya Hari. Yang gue ceritain ke YouTube Hari udah pernah gue bahas di YouTube gue, tapi memang penontonnya cuma belasan ribu, jadi mungkin banyak yang nggak tahu. Atau 20.000 atau berapa puluh ribu. Jadi nanti lu tonton lah. Dan mungkin karena ada orang yang nanya, ceritanya jadi beda gitu. Karena waktu itu gue ngomong ke kamera doang aja. Tapi kalau misalnya lu mau kontenin pas ketemu sama gue, itu juga terserah. Jadi sekali lagi gue tutup tanggal 30 Juni jam 00.00 ya, berarti pas sebelum berganti hari. Ya 23.59 lah, anggaplah 23.59 PM sebelum berganti hari ke tanggal 1 Juli. Taruh di Instagram, jangan lupa tag gue pakai hashtag Anugerah Bernard dan kasih tahu 3 pertanyaan yang pengen banget lu tanyain ke gue. 1 orang yang menang akan ketemuan sama gue, kita akan dinner bareng. Kita akan makan pecel lele. Wah, enggak. Pecel lele mau bisa di rumah. Kita cari makan yang experience menyenangkan. Kebetulan saya juga doyan makan. Aman? Aman. Happy dengan Anugerah Bernard Anda? Terima kasih. Akhirnya kejadian juga. Dan kita lihat siapa pemenang Anugerah Bernard berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.